Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar bab mengenai zakat. Ya. Sudah pernah melakukan zakat? Kapan? Wingi. Ya. Kapan biasa melakukan zakat? Ketika malam Idul Fitri atau bulan puasa. Itu namanya zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya berarti semua melaksanakan semua ya? Oke. Kita absen dulu ya. Abil Fatih Aisyah Rani Alvina Aura Alvina Puna Anis Faiza Alvina Zero Avenius Zahid Aksa Arai. Alhamdulillah hari ini berada semua ya. Oke, untuk mulai pembelajaran pada siang hari ini kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Langsung saja. Zakat. Tadi sekilas kita sudah dongeng ya mengenai zakat. Zakat yang sudah pernah kalian kerjakan itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya tadi berarti semua orang, khususnya orang Islam, harus melaksanakan zakat fitrah. Walaupun baru lahir. Ya, kalau baru lahir itu harus, misalkan lahirnya ketika akhir bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan, dia masih menangi saat-saat pengeluaran zakat. Ya, ada masih takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Nah itu bayi itu sudah berkenan untuk membayar zakat. Nah, itu hukumnya karena wajib. Itu berarti orang tuanya, bukan bayinya. Bayinya yang membayar zakat kaget tadi. Ya. Terus kalau orang meninggal itu tidak diwajibkan membayar zakat. Yo, masa meninggal dunia kok harus membayar zakat? Nah, orang maksudnya meninggal dunia itu kalau orang yang meninggal dunia itu tidak melewati malam atau maghribnya bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, atau pas takbiran itu sudah ada. Misalkan dia meninggalnya ketika asarnya, itu tidak berkewajiban bayar zakat. Oke, itu sekilas zakat. Ya. Tapi ada yang berbeda di hari ini. Kita tidak hanya akan membahas tentang zakat, tapi zakat juga diintegrasikan dengan berpikir komputasional. Bagaimana? Ya, nanti kita akan istilahnya mengkaitkan zakat ya. Kita kaitkan dengan berpikir komputasional melalui aplikasi. Ya, ini ada aplikasi agar bisa untuk menghitung zakat secara instan lah tentunya ya, secara instan. Oke. Nah, dasar hukum zakat itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Waqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang. Nah, untuk jenis-jenis zakat
Di situ nisabnya sama dengan nisab emas ya. Di sini zakat mal ya, ini zakat mal. Karena zakat ada dua, ada zakat fitrah yang tadi sudah kita singgung sedikit ya, dan yang kedua ada zakat mal. Nah, zakat mal itu ada macam-macam. Ini jenis-jenis zakatnya ini. Ada barang dagangan, barang yang kita jual belikan itu ada zakatnya. Kalau sudah sampai nisab. Nisab itu apa? Nisab itu batas di mana kita wajib mengeluarkan zakat. Selain nisab ada haul. Nah, selain barang dagangan ada hasil tambang ya, atau hasil laut. Kalau orang nyari ikan di laut, nah itu sebenarnya ada zakatnya. Zakatnya berapa Pak? Zakatnya sama dengan barang dagangan. Nah, selanjutnya ada binatang ternak. Nah, kalau binatang ternak ini berbeda. Ya, nisabnya atau batas daripada zakatnya itu berbeda dengan yang tadi dua di atasnya. Ini yang dikenai berkewajiban dikenai zakat itu adalah unta, sapi dan kambing. Juga sejenisnya. Sapi yo ya, kambing yo domba. Nah, itu sama. Itu dikenai zakat. Selanjutnya ada emas dan perak. Nah, emas dan perak ini juga dikenai zakat. Ini menjadi tolak ukur zakatnya itu ya ini emas. Ya, tolak ukur penghitungan zakat itu di emas. Selanjutnya ada uang. Uang itu apa ya? Lebih ke penghasilan ya. Penghasilan itu ya kayak misalkan yang orang berpenghasilan tiap bulan, tapi tiap bulannya itu sudah memenuhi nisab, itu wajib zakat. Kayak misalkan orang yang bekerja di perusahaan, misalkan guru atau misalkan pegawai-pegawai lain itu ketika gajinya dalam satu bulan itu kalau dihitung 1 tahun itu sudah memenuhi nisab, ya itu harus mengeluarkan zakat atau punya wajib. Selanjutnya hasil pertanian. Nah, hasil pertanian ini contohnya seperti padi, jagung atau buah-buahan ya, buah-buahan anggur dan lain sebagainya. Ini zakatnya berbeda dengan emas dan tadi barang dagangan dan juga tadi zakat uang atau zakat profesi tadi. Itu kalau hasil pertanian tergantung pertaniannya. Misalkan setiap kali panennya 1 tahun sekali, jadi zakatnya setiap 1 tahun sekali. Atau misalkan panennya 2 bulan sekali, zakatnya tiap 2 bulan sekali. Itu ada ketentuannya. Itu kalau sudah mencapai 750 kilo atau 7,5 kali. Apa kali? Kintal. Ya, 750 kg atau 7,5 kintal. Itu baru berkewajiban zakat. Kalau tidak mencapai itu berarti tidak berkewajiban. Terus barang temuan. Barang temuan misalkan temuannya kok dalam nemu emas, oh alhamdulillah. Nah, itu barang temuan itu selama misalkan tidak dalam syaratnya kan, kalau menemukan barang itu syaratnya itu 1 tahun harus kita umumkan. Kalau selama 1 tahun diumumkan tidak ada, itu ya berarti istilahnya dalam itu boleh dimiliki. Kalau memang tidak ada yang terus kaidah seperti itu. Kalau kita menemukan barang yang istilahnya berharga itu harus 1 tahun itu diumumkan dulu, terus ya pokoknya dicari tahu dia punya siapa, kok nggak ada yang ngaku, berarti bisa menjadi milik. Nah itu ada zakatnya kalau misalkan itu sudah mencapai 1 tahun. Oke, lanjut. Nah ini tadi orang-orang yang berhak menerima zakat atau orang-orang yang istilahnya dianggap boleh untuk menerima zakat.
yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya tapi biasa kita sebut sebagai 8 asnaf atau orang yang berhak menerima zakat mustahik. Nah, itu sedikit penjelasan tentang zakat. Nah, ini kita akan menghubungkan zakat dengan berpikir komputasional. Itu ada, saya lihat ya. Nanti kalian akan membuat proyek penerapan zakat melalui aplikasi Flowbook dengan tata cara yang sudah ada di depan. Ya, silakan kalian nyalakan komputernya. Sudah. Kalau sudah, langkah-langkah ini silakan dilakukan. Ini berkelompok ya. Tadi sudah kelompoknya oke ya. Nah, kalau sudah oke, silakan kalian bisa merapat. Ya, silakan mau membuka sendiri-sendiri, nanti didiskusikan secara kelompok juga terserah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hasil pertanian. Jadi, zakat pertanian dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, bermodal dengan kadar zakat 5%. Yang kedua, tanpa modal. Aliri air secara alami, kadar jumlahnya 10%. Zakat pertanian dilakukan setiap panen dengan isop 750 kg. Ini penerapan dalam aplikasi komputer mengenai zakat pertanian. Misalnya saya memasukkan 1000 kilogram, maka akan muncul zakatnya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Jadi itu ya, itu adalah pengaplikasian daripada aplikasi Flowbook kita masukkan dalam penghitungan zakat. Jadi sudah bisa mengaplikasikan semua ya, berarti ya? Alhamdulillah. Kalau begitu untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan siang hari ini kita
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.